Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Hasanul Latifah dari semester 3A akan mereview jurnal ketiga yang berjudul Sistem Pemidanaan dalam Penyertaan Tindak Pidana menurut KUHP untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Hendi Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Suatu kejahatan bisa melibatkan lebih dari satu orang. Dalam hukum pidana dinamakan dengan istilah penyertaan tindak pidana. Di dalam KUHP, penyertaan tindak pidana sering diistilahkan dengan delneming, yaitu dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana. Bentuk-bentuk penyertaan di dalam tindak pidana. Pada kehidupan sehari-hari, seringkali kita temukan berbagai macam tingkah laku seseorang. Baik itu tingkah laku yang dapat diterima oleh orang lain dan tingkah laku yang tidak dapat diterima oleh orang lain atau yang sering disebut suatu kejahatan. Ajaran hukum pidana kejahatan atau tindak pidana tidak hanya tersorot pada satu orang saja, melainkan seluruh perangkat yang terkait di dalam melakukan kejahatan tersebut akan turut bertanggung jawab terhadap akibat dari kejahatan tersebut. Maka dari itu, perlu dijelaskan tentang apa saja bentuk-bentuk penyertaan dalam melakukan tindak pidana. Penyertaan tindak pidana diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu yang pertama, pembuat atau dader dalam pasal 55 KUHP yang terdiri dari yang pertama ada pelaku atau plagiar, yang kedua yang menyuruh lakukan atau don plagiar, yang ketiga yang turut serta atau madeflager, yang keempat penganjur atau witlocker. Yang kedua ada pembantu atau madepliktig dalam pasal 56 KUHP yang terdiri dari yang pertama pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan yang kedua pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Selanjutnya, sistem pemidanaan terhadap penyertaan tindak pidana menurut KUHP. Yang pertama, sistem yang berasal dari Romawi. Menurut sistem ini, tiap-tiap peserta sama nilainya atau sama jahatnya dengan orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, sehingga mereka masing-masing juga dipertanggungjawabkan sama dengan pelaku. Pendirian inilah yang kemudian dikenal dengan teori atau ajaran penyertaan objektif. Yang kedua, sistem yang berasal dari para juris Italia dalam abad pertengahan. Menurut sistem ini, tiap-tiap peserta tidak dipandang sama nilainya atau tidak sama jahatnya, tergantung dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, pertanggungjawabannya juga berbeda. Ada kalanya sama berat dan ada kalanya lebih ringan dari pelaku. Pendirian inilah yang dikenal dengan teori atau ajaran penyertaan yang subjektif. Prinsip ini terlihat di dalam pasal 57, yaitu yang pertama, dalam hal pembantuan maksimal pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga. Yang kedua, jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan yang ketiga, pidana tambahan untuk pembantuan sama dengan kejahatan itu sendiri. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya beserta akibat-akibatnya. Sekian review jurnal ketiga mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.